Selanjutnya yaitu tentang laporan arus kas. Laporan arus kas, pengertian dari laporan arus kas itu sendiri yaitu laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, informasi ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya kas masuk dan kas keluar. Nah, kegiatan tersebut umumnya terdiri dari 3 macam, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, serta kegiatan pembiayaan. Nah, laporan arus kas ini menyajikan informasi kepada pengguna seperti investor, kreditor, dan pihak-pihak lainnya, sehingga mereka mengetahui apa yang terjadi terhadap sumber daya perusahaan yang paling lancar, sehingga pengguna mengetahui dari mana kas itu berasal selama satu periode, mengetahui berapa besar kas yang digunakan selama satu periode, dan juga mengetahui perubahan saldo kas dalam satu periode tertentu ya. Nah, isi dari laporan arus kas ini ya menyangkut 3 kegiatan perusahaan tadi, yaitu yang pertama aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini meliputi pengaruh kas dari transaksi-transaksi yang digunakan untuk menentukan laba. Nah, yang kedua yaitu aktivitas investasi, yaitu meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi, baik utang ataupun ekuitas, seperti kita membeli peralatan atau menjual tanah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu tentang aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan ini meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dengan pengambilan atas dan dari investasinya, serta pinjaman dari kreditur serta pelunasannya. Seperti contohnya investasi pemilik atau penarikan atau pengambilan untuk keperluan pribadi atau private ya. Nah, selanjutnya berdasarkan PSAK 2 revisi tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam penyusunan laporan arus kas terdapat 2 metode, yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Nah, pada metode langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank, atau juga dapat dilakukan berdasarkan jurnal pertransaksi, atau juga dapat dilakukan berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang telah kita buat sebelumnya ya. Nah, sedangkan pada metode tidak langsung ini penyusunannya dilakukan berdasarkan kertas kerja atau laporan laba rugi dan neraca. Jadi pada metode tidak langsung ini data yang akan kita pakai atau kita gunakan itu berdasarkan kertas kerja yang telah kita buat atau laporan laba rugi dan neraca yang telah kita buat sebelumnya. Maka ya, dapat disimpulkan di sini bahwa perbedaan arus kas metode langsung dan tidak langsung ini terdapat pada cara penyusunannya ya. Nah, di sini Ibu akan menyajikan contoh laporan arus kas berdasarkan buku besar kas dan kertas kerja bengkel mandiri ya. Maka laporan arus kas dapat disusun sebagai berikut. Nah, di sini kita perhatikan ya buku besar akun kas. Kita lihat transaksi di sini yang terjadi tanggal 1 setoran modal, lalu membeli perlengkapan tanggal 3, ada tanggal 10 menerima pendapatan jasa ya, membayar biaya iklan tanggal 12 sampai pada tanggal 31 membayar utang ya. Kita perhatikan di sini baik-baik pada buku besar akun kas bengkel mandiri. Nah, maka laporan arus kas
dengan metode langsung ini dapat disusun seperti ini ya. Berdasarkan buku besar tadi ya, jangan lupa untuk arus kas dengan menggunakan metode langsung ini, maka kita harus mengkelompokkan terlebih dahulu kelompok penerimaan dan juga kelompok pengeluarannya. Nah, kita harus mengkelompokkan terlebih dahulu kelompok penerimaan dan kelompok pengeluaran dari aktivitas operasinya. Lalu kemudian kita susun dari aktivitas investasi dan juga aktivitas pembiayaannya. Pada buku besar sebelumnya ya, kita ketahui bahwasanya penerimaan pendapatan jasa ini tanggal 10 sebesar 5.500.000. Lalu tanggal 20 kita menerima pendapatan jasa lagi sebesar 500.000. Nah, maka di sini kita tuliskan penerimaan pendapatan jasa sebesar 6 juta rupiah ya. Dan selanjutnya itu ada kelompok penerimaan dari penerimaan piutang. Nah, kita lihat ya. Penerimaan piutang kita terima pada tanggal 27 sebesar 700.000 rupiah. Kita masukkan 700.000 rupiah penerimaan piutang, lalu kita jumlahkan terlebih dahulu kelompok penerimaannya ya sebesar 6.700.000 rupiah. Sedangkan kelompok pengeluarannya ya kita lihat tadi tanggal 3 di sini kita membeli perlengkapan 1 juta. Lalu ada membayar biaya iklan tanggal 12 300.000. Lalu ada membayar biaya listrik. Ada juga membayar gaji dan membayar utang. Maka pengeluaran-pengeluaran tersebut kita masukkan ke dalam kelompok pengeluaran. Kita masukkan ya sesuai saldo. Lalu setelah kita masukkan, kita jumlahkan jumlah pengeluarannya. Jumlah pengeluaran ini sebesar 4.700.000. Nah, karena di sini merupakan pengeluaran, maka di sini kita perlu dikasih tanda kurung ini maksudnya sebagai pengurang ya artinya. Jadi di sini kita selisihkan 6.700.000 rupiah dari kelompok penerimaan ini kita selisihkan kita kurangi 4.700.000 dari kelompok pengeluaran. Selisihnya sebesar 2 juta ya. Nah, 2 juta ini merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada arus kas dari aktivitas investasi ya. Kita lihat dalam buku besar ini, apakah terjadi transaksi membeli peralatan atau membeli gedung atau menjual seperti itu? Tidak ya. Tidak terdapat transaksi membeli peralatan atau hal yang berkaitan dengan investasi. Maka di sini kita juga harus sesuaikan gitu ya. Karena tidak ada, maka kita kosongkan di sini. Lalu selanjutnya arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan. Nah, jangan lupa pembiayaan ini seperti investasi pemilik, lalu ada pengambilan buat kepentingan pribadi, private ya. Kita lihat lagi. Investasi pemilik atau setoran modal sebesar 10 juta ya. Lalu private-nya sebesar 100.000. Nah, kita pindahkan ke sini ya. Investasi pemilik sebesar 10 juta, lalu private sebagai pengurang 100.000 sehingga di sini kita selisihkan sebesar 9.900.000. Nah, di sini arus kas bersih dari operasi, dari kegiatan operasi ini kita jumlahkan ya dengan aktivitas dari pembiayaan. Nah, didapatlah hasil
penambahan kas bersih sebesar Rp11.900.000. Nah, kita lihat saldo kas pada 1 Desember ini ya. Sebelumnya tidak ada saldo kas ya. Jadi saldo kas di sini kita tuliskan 0 ya, karena pada tanggal 1 Desember merupakan tanggal pertama perusahaan Bengkel Mandiri ini menyetorkan modalnya. Jadi belum mempunyai saldo di awal bulan seperti itu. Nah, lalu kita jumlahkan lagi ya, kita dapat saldo kas pada 31 Desember itu sebesar 11.900.000. Nah, saldo ini harus sesuai dengan saldo yang ada pada buku besar yang telah kita buat sebelumnya. Saldo ini pun harus sesuai dengan saldo kas yang terdapat pada kolom neraca pada kertas kerja. Nah, selanjutnya ini terdapat kertas kerja Bengkel Mandiri ya. Sebelumnya juga kalian sudah melihatnya pada latihan soal sebelumnya ya. Kita lihat di sini kertas kerja akun kas sebesar 11.900.000, lalu piutang 2.800.000 ya. Lalu di sini kita dapatkan laba sebesar 3.550.000 ya. Nah, kita ingat bahwa di sini laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Apabila kita menggunakan metode tidak langsung, maka penyusunannya berdasarkan kertas kerja atau laporan laba rugi dan neraca yang telah kita buat ya. Nah, di sini dengan menggunakan metode tidak langsung, maka laba atau rugi bersih harus disesuaikan dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas. Lalu ada juga penangguhan dari penerimaan atau pembayaran kas untuk kegiatan operasional di masa lalu dan di masa depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas, investasi, atau penerimaan. Nah, langkah yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi ini, maka kita masukkan laba bersih yang telah kita dapat atau yang telah kita peroleh. Laba bersih sebesar 3.550 ya. Lalu di sini bentuknya itu penyesuaian untuk ya. Penyesuaiannya untuk apa saja ya? Ya, seperti tadi yang dijelaskan bahwa perlu dikoreksi dari pengaruh transaksi yang bukan kas, seperti itu. Nah, karena di sini saldo normal dari laba itu adalah kredit ya, maka akun-akun yang saldo normalnya debit kita harus beri tanda kurung. Artinya di sini mereka maksudnya akun-akun yang bersaldo normal debit ini sebagai pengurang dari laba ya. Pengurang dari laba. Nah, kita lihat kan ya pada kertas kerja sebelumnya ya, ada akun piutang, perlengkapan ya, lalu ada utang ya, ada utang usaha, utang gaji, akumulasi ya, ada iklan dibayar di muka. Nah, kita masukkan ke dalam format laporan arus kas ini. Dan jangan lupa yang akun yang saldo normalnya debit itu sebagai pengurang, maka perlu kita beri tanda kurung ya. Seperti piutang usaha, perlengkapan, iklan dibayar di muka ya. Lalu akun yang saldo normalnya di kredit, maka sebagai penambah dari laba bersih ini ya, ada akumulasi, ada utang, dan juga ada utang usaha dan juga ada utang gaji. Nah, kita gabungkan dari laba bersih ini, kita selisihkan terlebih dahulu karena ini sebagai pengurang, lalu kita jumlahkan ya. Lalu didapatlah sebesar 7 juta rupiah
di mana 7 juta ini merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi ya. Nah, selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini kita lihat pada kertas kerja bengkel mandiri ini, peralatannya. Peralatan di sini sebesar 25 juta, ya. Kita masukkan di sini sebesar 25 juta. Dan ingat, karena saldo normal peralatan ini di debit, maka kita tuliskan diberi tanda kurung sebagai pengurang, ya. Kita pindahkan arus kas bersih dari aktivitas investasi ini 25 juta, ya. Kita pindahkan sisinya. Nah, lalu kita masuk pada arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan ini seperti investasi pemilik, lalu pengambilan pribadi atau pref. Kita lihat lagi pada kertas kerja, modal sebesar 30 juta ya. Lalu prefnya sebesar 100.000. Nah, kita tuliskan di sini. Investasinya sebesar 30 juta. Prefnya sebagai pengurang sebesar 100.000. Lalu kelompok ini kita selisihkan sebesar 29.900 ya. Nah, lalu ini kita gabungkan 7 juta diselisihkan berarti dikurangi 25 juta ya. Lalu ditambah 29.900 didapatlah hasil 11.900. Nah, saldo kas 1 Desember itu tidak ada karena tadi pada buku besar pun tidak ada saldo di awal periode ya. Jadi saldo kas 31 Desember menunjukkan sebesar 11.900 ya. Saldo ini harus sama dengan saldo kas yang ada pada kertas kerja ini ya, harus sama 11.900 untuk menentukan benar atau tidaknya. Nah, dapat kita lihat ya di sini bahwa baik dengan menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung akan didapatkan hasil yang sama saja, 11.900 untuk saldo kasnya. Nah, kita perhatikan di sini perbedaan-perbedaannya ya tadi ya. Nominal-nominalnya pun yang dimasukkan akan berbeda gitu saldo-saldonya gitu, tapi akan tetap menunjukkan hasil yang sama seperti itu ya. Nah, laporan arus kas ini dalam praktiknya ada beberapa perusahaan yang memang membuat laporan arus kas untuk usahanya dan juga ada perusahaan yang tidak membuat laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas ini bisa dibuat ataupun tidak gitu ya. Jadi, untuk laporan keuangan dalam tahap pelaporan akuntansi yang wajib kita buat, yang harus kita buat yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan neraca atau posisi keuangan. Atau juga, nah untuk laporan arus kas ini bisa dibuat ataupun tidak sebagai pelengkap saja, seperti itu. Ya, dalam pembahasan kali ini, Ibu cukupkan ya terkait materi tentang tahap pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Jadi kita telah membahas 4 laporan keuangan ya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, laporan posisi keuangan atau neraca, dan juga laporan arus kas. Sehingga di sini kita mengetahui ya bagaimana cara penyusunannya seperti itu dan bagaimana pengaruh penting dari laporan keuangan itu sendiri bagi perusahaan. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas pada tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan melalui grup WA ataupun juga pada Google Classroom ya, ataupun secara personal chat.
Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat dimengerti dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.